paling bagus tuh pecahnya. Baterai. Nyala juga itu. Acara berikutnya, saya dipanggil khusus. Saya disidang di reng-rengan. Si lain tengah hargaan. Namun si lain teu bisa berubah. Si lain bakal diubudiah dibongkar kabeh. Marah lain Pak Ustad. Namun geus percaya ke aing, teu kudu. Oh, dia tahu ya? Tahu. Dia selalu tahu ya? Kami nggak boleh lihat. Pokoknya kami dikasih bacaan, mata diikat, kami harus bacain itu. Nggak berapa lama dari situ, Mas Gilang, yang datang tuh udah aneh-aneh. Baunya udah aneh-aneh. Di punggung saya tuh tiba-tiba ada kayak tangan panjang. Kerasa jarinya panjang kok. Panjang ini. Terus tiba-tiba kukunya tuh panjang. Pas dia baca Yasin, wal Quran, al Hakim, berhenti nih lampu. Normal. Kayak berhasil nih. Berhasil. Lu ingat tadi tape-nya kan dimatiin. Tiba-tiba nyala. Tek. Bunyi. Kss. Terus ketawa anak kecil. Anjir. Halo sahabat lonceng, kita punya konten eksklusif yang pastinya serem banget, yaitu lonceng misteri sisi gelap. Jadi di situ kita bakal bahas tragedi dan kejadian horor yang ada di balik megahnya tambang emas di Papua. Kalian bisa langsung nonton dan beli kontennya di aplikasi Noise kalian. Atau buat kalian yang belum punya aplikasi Noise, kalian gak usah khawatir, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini. Cara bayarnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Kentalnya budaya, tradisi, atau agama di kelompok-kelompok tertentu atau di masyarakat tertentu yang ada di Indonesia ini kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi sahabat lonceng di rumah, narasumber gue malam ini itu pernah mengikuti suatu perkumpulan agama. Jadi dia ini benar-benar niatnya ini benar-benar nyari ilmu agama. Namun sayangnya perkumpulannya ini dipimpin oleh ustadz palsu atau dukun yang berkedok ustadz. Tapi untuk benar atau enggaknya, langsung aja kenalan dulu sama narasumber. Di sebelah gue udah ada Teh Cika. Halo Teh. Oke, Halo Teh. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, thank you banget ya udah datang ke sini. Jauh-jauh dari Bandung loh, gila. OTW langsung ke sini. Nyampe loh ke Bekasi. Teh Buat Cika, lonceng misteri ya. Teh Cika ini sahabat lonceng misteri. Jadi sering nonton lonceng ya, dan akhirnya mau nyeritain pengalaman pribadinya nih sama sahabat lonceng. Dan Teh Cika ini datang ke sini rame-rame loh, sahabat lonceng sama keluarganya. Yang memang korban juga ya Teh katanya ya. Bisa dibilang korban juga. Semua Ya? korban. Ya. Jadi saksi dari kejadian ini tuh banyak ya Teh ya. Enggak, Teteh ini ngomong nanti atau cerita ini nggak ngada-ngada, saksinya banyak yang masih hidup juga itu di Bandung ya Teh ya. Jadi teman-teman Teteh semua ya, keluarga ya. Yang jelas keluarga. Keluarga. Sekeluarga plus ada teman-teman terdekat kami. Nah, itu yang ngalamin banyak, saksinya juga masih pada ada ya Teh. Masih hidup semua, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Oke Teh, ini katanya kan awalnya berjalan lancar aja nih, layaknya pengajian seperti pada umumnya, ya kan? Kenapa nih sampai akhirnya Teteh dan keluarga itu rame-rame memutuskan untuk meninggalkan ustadz ini? Ini kita sebut ustadz aja ya, nggak apa-apa ya? Iya, oke. Kenapa tuh sampai akhirnya kayak gitu? Jadi, Mas Gilang, ustadznya dudukin Al-Quran. Oke, itu yang dia lakukan. Itu yang buat Teteh sampai akhirnya, ya udah, ini nggak bener nih ya? That's it. Oke, ini mungkin ditahan dulu Teh ceritanya. Oh iya. Nanti diceritain detail ya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama cerita Teh Cika ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Oke Teh Cika, langsung kita mulai ya ceritanya.
Jadi awalnya itu adik saya ini senang ngadain pengawasan, ya, tawasulan, sholawatan. Karena intinya ya kita kan pengen cari berkah ya, gitu. Kebetulan kami punya saudara jauh yang waktu itu lagi zaman ibu saya aktif di Bandung. Beliau ini adalah salah satu yang backup ibu saya, bantu ibu saya, kemudian punya sanggar seni di daerah Bandung. Kebetulan ustadz juga, gitu. Jadi ya ahli agama lumayan lah ya, kemudian pintar ngobatin. Oh, ngobatin dalam tanda kutip nih. Ngobatin betul-betul. Jadi dalam kondisi non medis ya, terutama non medis gitu. Jadi pengobatan alternatifnya jago lah, udah. Sekali waktu silaturahim lagi lah ketemuan sama adik saya. Dia bilang sama adik saya kenalin juga sama guru saya. Oke, dikenalin sama gurunya si gurunya Pak Ustadz ini gitu kan. Ya adik saya mau dong. Karena kan yang ini aja udah ilmunya udah oke banget. Kebayang gurunya dong gitu kan. Ayo kenalan. Datanglah adik saya ke rumah si Pak Guru dari saudara jauh kami ini gitu kan. Kenalan, ngobrol. Asal muasalnya adik saya itu mau bantuin temennya. Karena memang kondisi ini sih kayaknya bukan bisa diobatin pakai medis. Ini sih kelihatannya non medis nih, harus pakai touching dari situ. Ngobrol lah sama Pak Ustadz ini. Ilalahnya pada saat ngobrol, nggak taunya malah yang dibaca adik saya sama si gurunya saudara kami ini. Udah deh, mendingan juga gini, kamu mau bantuin orang tapi kamunya belum beres, mendingan beresin kamu dulu. Gimana? Ya adik saya setuju dong. Karena mikirnya udah, ya insya Allah bawa berkah, bawa ini, bawa itu. Intinya dia bisa nolong lagi orang. Nah akhirnya dilakukanlah tawasulan sholawatan oleh gurunya dari saudara kami ini ya. Sebut aja Pak Ustadz X aja lah gitu lah. Agak sensitif soalnya ya. Nah akhirnya tawasulan sholawatan. Berjalan tuh. Karena sudah mulai bagus nih tawasulan sholawatan. Ustadz ini menawarkan sama adik saya. Mau nggak naik ke level yang lebih tinggi? Saya perkenalkan, saya pertemukan sama para sesepuh-sesepuh yang tingkat wali. Gegeden istilahnya. Siapa sih yang nggak mau? Boleh nih. Ipar saya, suami adik saya. Wah, gemes banget tuh, senang banget. Oke. Gimana caranya? Waktu itu masih nggak kepikiran. Ada kelapa, menyediakan kelapa waktu itu. Masih kelapa sama kopi ya, kalau nggak salah ya. Masih kelapa sama kopi. Kita nggak ngeh ke situ. Ini apa nih gitu ya? Ya karena kalau di istilahnya itu silaturahim ini disebutnya ngalinggihkeun. Kalau ngalinggihkeun kan biasanya artinya tuh mendatangkan ya, gitu. Dimulailah prosesi itu. Dipertemukanlah. Nah, mulai nih ada sosok-sosok yang muncul masuk ke Bapak Ustadz ini yang namanya Eyang siapalah, Empu siapalah. Berganti-gantian tuh. Iya, gantian. Yang masuk tuh, tergantung dari siapa yang datang. Salah satu yang paling tenar adalah, percaya atau enggak ya, ada Empu Gandring datang. Versinya dia ya, versinya dia. Nah, berjalanlah si acara ngalinggihkeun ini setiap berapa kali habis tawasulan sholawatan. Lama-lama Ustadz ini bilang, kalau cuma segini-gini aja, nggak akan nambah banyak barokah. Gimana kalau semua keluarga kamu ikut? Supaya berkahnya makin banyak. Oke, setuju. Wah, adik saya langsung setuju dong. Karena apa? Mengajak semua. Diperkenalkanlah dulu. Ditemenin sama saudara kami ini, gitu. Ambu, ke ibu saya tuh ya, Ambu, nepangkeun, kenalkan. Ini Bapak Ustadz ini, gitu. Tak iya teh guru Abi. Nah, guru saya. Dikenalkan sebagai guru. Oke. Saya waktu itu kondisi sangat antipati.
Karena saya ya logis aja lah gitu, meskipun pengalaman goib itu banyak gitu ya, tapi saya berusaha pada saat menjalankan profesi saya berusaha selogis mungkin gitu kan. Ini siapa lagi sih, mau ngapain sih gitu. Duh, ngapain sih? Pada saat pertama dikenalkan, oke, oh ya udah kenalan, udah selesai. Berapa kali tuh saya nggak pernah ikutan. Tawasulan itu nggak pernah saya ikutan, sholawatan itu nggak pernah saya ikutan, termasuk dia mau ada acara terserah gitu kan. Sekali waktu ibu saya ngomong pribadi, hayu atuh, kan ini buat sama-sama. Kita ngalah berkah. Itu mengejutkan buat saya. Jadi saya dikasih arahan, jangan tidur ya. Nanti tugasnya adalah ngitung uang. Hah? Ngitung uang pertama. Ngitung uang kata saya. Maksudnya apa ini? Nanti ini di ruangannya gelap. Ada pilihan, ada uang sama ada bengketan. Bengketan tuh jadi kalau kita punya uang segepok tuh ya kan ada yang si kertas yang ngiket si uang gempokan. Iya, yang itu. Kami disuruh ngambil iketan itu. Oke. Jadi di dua tempat terpisah ini ada yang uangnya utuh, merah-merah itu, sama ada yang iketannya doang. Udah, ambil iketannya aja ya. Tutup mata, jangan dilihat, ambil. Nggak apa, masuk ke ruangan begini-begini, ambil, serau, kan katanya dirau aja, nggak tahu berapa, ambil, bawa. Udah, saya ambil tuh. Udah, beres. Begitu buka, ini gini, ya sok dihitung. Dihitung dong. Lumayan saya dapat iketannya tuh, agak banyak lah ya. Udah selesai, cuma gitu aja kan? Sorry, saya mau tidur. Ini udah jam tidur saya. Saya tinggalin. Acara berikutnya, saya dipanggil khusus. Kemudian saya dipertemukan sama reng-rengan, itu istilahnya reng-rengan ya di situ. Saya disidang di reng-rengan. Si lain tengah hargaan. Lamun si lain teu bisa berubah. Si lain bakal diubudiah, dibongkar kabeh. Kamu tidak menghargai. Kalau kamu tidak berubah, semua rahasia kamu akan saya bongkar. Kata makhluk yang masuk ke Bapak Ustadz itu. Kami menyebutnya Eyang. Dah dari situ, ya udah deh akhirnya pasrah ya. Oke lah, saya pasrah lah, ini mau kayak gimana gitu ya. Dan di situ ada ibu saya, karena ibu saya tetap bilang ini tuh adalah ajang buat kita hijrah. Siapa tahu kita dapat berkah, dah segala macam. Tapi sorry, sebelumnya reng-rengan ini apa ya, kalau boleh tahu? Reng-rengan itu adalah kumpulan. Oke. Kumpulan. Jadi reng-rengan itu ya kelompok yang khusus terkait dengan satu hal, itu reng-rengan. Oke. Gitu. Lanjut cerita nih, tawasulan sholawatan ini berjalan, tapi selalu udahnya ada bonus itu. Nah, pas berikutnya, itu sudah mulai ada syarat. Dari yang asalnya kelapa saja dengan kopi, kami harus menyediakan kembang juga. Dari situ saya agak, ini teh apa sih? Gitu. Ini beneran gak sih? Tapi kami sebelum acara ngalinggihkeun ini ya, acara silaturahim ini, kami tuh dibekali dengan ilmu agama yang lengkap. Bahkan pada saat acara tawasulan sholawatan, kami tuh ada tausiahnya dulu, dan konyolnya itu dibongkar kesalahan kami. Ini Pak Ustadz ini tahu, kalau ada yang nggak sholat, ada yang kelewat sholat, itu tahu. Oh, nggak tahu dia tahu dari mana ya? Nggak ngerti. Sedangkan CCTV itu hanya kami pasang di daerah depan, nggak ada yang di kamar-kamar. Dia tahu. Oke. Sampai akhirnya muncullah keajaiban-keajaiban itu. Jadi di tengah-tengah silaturahim ini, kami dipertemukan dengan itu. Ada Empu Gandring, ada Syekh Nurullah Sakti. Yang paling amazed buat saya ya, Prabu Siliwangi datang. Katanya itu Prabu Siliwangi. Jadi khas kalau datang tuh ada geremannya gitu ya, khas macannya kayak gitu. Wow, amazed ya, kok keren nih gitu loh. Oh bisa nih, ya sudah, oke. Dari situ akhirnya saya luluh dong, konyolnya. Sisi kekanak-kanakan saya keluar nih. Udah. Jadi senang kan ya, menunggu. Jadi momentum tawasulan sholawatan ini yang ditunggu justru silaturahimnya. Karena apa? Siapa lagi yang datang
gitulah. Datangnya masuk ke Ke media ini gitu, ke si Pak Ustadz ini gitu. Udah. Berjalanlah itu terus. Nah, sampai satu hari kami dikenalkan dengan satu sesi di situ ya. Namanya adalah Sawer Hodam. Sawer Hodam. Oke. Itu waktu awal kami diperkenalkan, beliau bilang kan kepengen dapat rezeki nih. Nah, ini ada sedikit rezeki dari Gegeden. Tapi ada caranya. Kalau pengen dapat ini, ya, nanti dilihatin. Nah, kami diperlihatkanlah koper dibawa masuk ke ruangan, ya. Datanglah Eyang ini. Buka kopernya. Buka kopernya. Di tengah malam itu gelap. Jadi kondisi itu kalau setiap silaturahmi itu harus gelap. Nggak boleh ada cahaya, nggak boleh ada rekaman apapun. CCTV juga terpaksa kami cabut. Oke. Ya, udah. Perlihatkanlah si koper dibuka. Kosong. Kami masih bisa lihat karena apa? Itu kan masih ada sedikit cahaya-cahaya lampu yang dari luar. Apalagi kalau bulan purnama tuh kebetulan kan atasnya garasi kami tuh asbes yang bening. Jadi otomatis kan bulan tuh kentara banget gitu ada bulan tuh ya. Jadi masih kita bisa lihat kan yang ada di situ. Kosong isi koper. Tutup lagi. Diketok 3 kali. Begitu mau dibuka itu aroma udah wangi. Wangi kembang, nggak tahu wangi minyak apapun itu pokoknya wangi sewangi-wanginya. Buka dong itu koper. Merah. Yang bergambar itu. Mau ngomong gimana coba, ini magic atau apa? Iya. Kaget kan? Sok. Kaula nek nanya, saya mau nanya. Kasih dong pertanyaan. Ya. Kaget banget itu. Hadiahna ayeuna khusus ayeuna perkenalan. 5 triliun. Nah, habara rodo geningan reng-reng antik kok bodoh-bodoh ya orang-orang ini. Itu si Eyang itu yang ngomong yang dimediasikan sama Pak Ustadz. Udah. Akhirnya dari 5T turun tuh 5 miliar. Masih nggak kejawab juga. Turun lagi 100 juta. Nggak kejawab juga. Akhirnya apa 100 ribu dong. 100 ribu. Dan akhirnya ada yang bisa jawab. Dapat duitnya. Udah. Beres tuh acara. Beres selesai ya. Waktu itu tuh saya lupa waktu itu tuh apakah ayah saya atau ada salah satu yang ikut di situ yang dapat ya. Wait. Salah satu yang ikut. Jadi dia bisa jawab, dia dapat 100 ribu. Bener nggak sih? Untungnya 2 hari kemudian ada lagi acara itu. Jadi acara ini tuh dalam 1 minggu bisa dilaksanakan hampir 2-3 kali. Oke. 2 atau 3 kali seminggu. Apalagi kalau misalnya pas Kliwon, pas mau Jumat Kliwon, itu kencang banget. Dari yang asalnya acara tawasulan itu aja, tawasulan sholawatan itu, kemudian ngalir, kami dikasih ilmu. Jadi kalau nggak ada sawer hodam, kami itu dikasih ilmu. Kami dikasih bacaan. Ya, bacaan itu nanti pada selesai acara sholawatan ini, acara silaturahim ini, nanti Pak Ustadz akan ngirim ke kami bacaannya untuk dihafalkan. Oh. Jadi kami dikasih ilmu, macam-macam ilmunya, sampai ada yang bisa ngobatin. Bagus bacaan mah, semua mengikuti ajaran agama Islam. Ya, bacaan-bacaan itu nggak jauh dari apa yang ada di Al-Quran. Itu dari surat-surat Al-Quran? Iya, kan kami cek. Benar nggak sih bacaannya? Ayat berapa? Iya, tapi ada acara ini. Ada acara silaturahim ini. Nah, mulai bertanya-tanya dong ya. Ini teh benar apa enggak sih? Benar apa enggak sih? Kemudian, ini mah pengalaman saya pribadi ya. Saya kan pengen punya ilmu yang bermanfaat. Saya tuh iseng nanya. Waktu itu tuh abis Mandalika. Acara Mandalika yang Rara pertama kali jadi pawang hujan. Tenar banget kan. Bukan Rara ini kan? Bukan Rara yang ini ya. Bukan. Rara yang beda lagi. Rara yang ini ngendalinnya beda soalnya. Pengendalian ini kayaknya khusus keuangan nih. Ngendalin ayam deh. Nah, gara-gara itu saya dengan polosnya, Pak Ustadz, bisa ente si Rara. Kayak lapor Eyang, sok laporan ke Eyang. Oh,
bisa ya. Pas acara silaturahim ngalinggihkeun dengan polosnya. Eyang, abdi hoyong tiasa sapertos eta ngalihkeun hujan tiasa. Ningrum, nama saya ganti. Jadi kalau acara sholawatan itu ya, acara silaturahim ini, saya dikasih nama sama Eyang Ningrum. Oh. Diganti namanya. Dah. Hayang mana boga ilmu kitu, kek dibere ku aing. Udah. Dapat dong dikirim sama Pak Ustadz. Kamu teh minta kayang ilmunya? Pengen belajar. Kasih. Ada tuh ayatnya. Ada ayat, salah satunya melibatkan ayat kursi juga kok. Ada ayat kursinya? Ada. Jadi ada amalannya, ada ayat kursinya, ada. Pokoknya ada lah itu ya bacaannya. Saya coba dong gitu ya. Tapi trial and error. Itu syaratnya satu. Itu harus sekali dibacain, harus dihafal. Udahnya sama Pak Ustadz akan dihapus lagi. Di-delete langsung. Mampus lo gimana caranya? Pintar-pintaran dong. Saya salin ulang, udah. Saya simpan di agenda saya. Selalu di agenda saya, udah. Jadi PR-nya habis beres sholat, saya bacain dulu. Oh ini ya bacaan, oke. Sekali waktu saya tes. Waktu itu di Bandung hujan deras, sederas-derasnya. Saya harus meeting di daerah Pasteur. Kantor waktu itu kami sedang berkumpul di kantor kami lah ya, di daerah sekitaran Riau situ. Udah, gimana caranya? Ya udah masuk mobil aja dulu, udah. Jalanlah, jarak pandang dari mobil kita ke depan tuh ini banget, tipis banget, udah. Gila ini deras banget, ini harus we have to do something, udah. Oke lah, saatnya bergerak ini, saatnya aksi. Coba bismillah aja. Udah, bismillahin, saya bacain. Udah, kita lihat. Gak berapa lama dong, berhenti. Berhenti. Percaya atau tidak, Jalan Pasteur, itu kan kalau untuk sampai ke hotel kami harus U-turn. Ya, itu berhenti hujan tuh, benar. Begitu kami U-turn, jalan yang saya lewatin nggak hujan, sebelah sini hujan. Wah, mampus loh kata gue. Udah dari situ sobat saya ini udah langsung masuk kita ke basement. Begitu kita masuk basement, wajir. Nah dari situ akhirnya karena saya niatnya bantu, saya cuma niat bantu, udah. Singkat cerita mulailah muncul masalah satu persatu. Adik saya kebetulan berbisnis. Ada masalah di bisnisnya dia. Pokoknya inilah segala macam inilah. Ditawarin dong sama Pak Ustadz. Kieu we, kumaha lamun kieu ada solusi lah. Tapi punten. Aya waragatna biasa nama. Ada apa tuh? Ada jadi kayak mahar. Ada mahar. Tapi kayak ngobrol heula sareng Eyang. Ngobrol dulu sama Eyang. Nah, jadi beres tawasulan sholatan itu kita diarahkan untuk diskusi sama Eyang. Jadi di acara silaturahim itu kita juga bisa ngobrol, bisa curhat, bisa apa, termasuk minta bantuan. Tapi si Ustadz ini tahu sebelumnya memang adek teteh lagi ada masalah di bisnis apa dia? Kan sebelumnya memang datang dulu itu kan asalnya mau sambil bantuin temennya, sambil mungkin bisa bantu nambahin berkah, ngelancarin bisnis dan segala macam. Asalnya kan cuma minta berkah dan minta dibantu didoakan gitu kan. Ya karena kita tahu yang sudah-sudah juga ikut bantuin, ikut mendoakan. Oke. Udah. Nah, muncullah masalah-masalah. Jadi pokoknya jangan sampai bikin dosa. Bermunculan satu-satu nih masalah. Adalah pokoknya ada satu kejadian yang cukup besar yang sampai akhirnya ini harus ditebus. Gara-gara kesalahan besar ini para gegeden ya, Eyang gak mau datang lagi. Kesalahan besar. Kesalahan besar dari salah satu reng-rengan, anggota reng-rengan. Oh, salah satunya. Salah satu. Itu fatal banget memang. Dan saya juga nggak bisa cerita salahnya apa. Sampai akhirnya, udah nggak boleh lagi. Putus sama Eyang. Karena mulai ada ketergantungan. Akhirnya kan, aduh Eyang, dah ilmu teh. Iya, karena kan ngasih ilmu ke kita itu. Ngasih ilmu, ngasih
petuah, ngasih arahan gitu loh. Dan ilmunya pun dipraktekkan works gitu ya? Iya, it Benar. works. Maksudnya nggak bohong gitu ya? Nggak bohong, Nah. it works. Nah dari situ akhirnya kami cari tahu apa yang harus kami lakukan. Ustadz ini memberikan alternatif, udah deh, cari buat nebus satu media. Kita harus beli sesuatu untuk bisa mendatangkan lagi itu. Tidak murah. Mahal. Apa itu? Kayak semacam disebutnya siong kawung. Siong kawung. Jadi itu tuh semacam cerutu yang tidak dikonsumsi secara umum. Itu harus dicari tuh. Nggak gampang, asli nggak gampang itu. Itu kita harus nebus itu. Nah, konyolnya itu sering kejadian begitu. Jadi dari semenjak ada kesalahan itu beruntun ada aja masalah. Kesalahan itu maksudnya perjanjian yang dilanggar ya? Iya, jadi ada adab ya. Jadi ada adab yang kan jelas-jelas sholat nggak boleh lagi lewat. Ada yang ngelewatin sholat. Yang paling sering adalah sholat subuh pada kelewat. Oke. Ya. Itu satu ngelakuin semua kena? Iya. Oh my God. Fatal aja pokoknya. Karena apa dibilangnya reng-rengan ini satu bengketan. Iya. Jadi kelompok ini adalah satu ikatan. Satu salah, semua harus kena getahnya. Gitu. Jadi harus kompak, istilahnya seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berusaha memperbaiki itu. Nah, udah manis nih, udah cakep nih. Nah, kasih hadiah lagi. Ada namanya sawer hodam. Lagi. Metodenya sekarang adalah dikasih uang, tapi diuji dulu. Nanti pasukannya Eyang yang akan datang. Ya. Kami pada saat itu harus ditutup mata. Kami nggak boleh lihat. Pokoknya kami dikasih bacaan dengan sikap yang sempurna gitu ya. Duduknya harus sempurna, harus sila, harus sila, tangan di depan dada gitu ya. Ada bacaannya. Mata diikat. Kami harus bacain itu. Nggak berapa lama dari situ, Mas Gilang, yang datang tuh udah aneh-aneh. Baunya udah aneh-aneh. Asli. Jadi kalau saya sih kebetulan saya ngerasainnya ya. Di punggung saya itu sensitif getekan. Gelian ya. Jadi ini ilustrasi punggung ya. Di punggung saya tuh tiba-tiba ada kayak tangan panjang. Kerasa jarinya panjang kok. Panjang ini. Terus tiba-tiba kukunya tuh panjang. Gitu di punggung saya. Aduh, ini apa? Jadi dari yang kegelian, saya kegelian, tiba-tiba diingetin entah apa maksudnya. Kukunya gini, nancep gitu. Aduh, ini apa gitu. Udah bacaan udah istighfar terus tuh. Udah bukan bacaan yang harus dibacain lagi udah. Berarti mencekam banget ya kalau gitu. Mengerikan. Udah, itu yang datang ke saya. Ternyata beda-beda orang, beda yang gangguin. Oh. Aduh, ternyata beneran ya ada gitu loh. Tapi ini apa ya? Oke. Berjalan waktu lagi, ada lagi kejadian-kejadian. Jujur sebetulnya yang aneh adalah kan harusnya makin banyak berkah ya. Ini enggak. Adik saya mulai mengalami beberapa masalah bisnis. Kemudian saya tiap mau dapat klien masih lepas. Klien lepas terus? Klien lepas. Gitu, sampai ini ada yang nggak beres nih, coba deh. Sekali waktu saya nakalnya saya. Pas hari itu memang sibuk, saya cuma keburu sholat subuh, zuhurnya kelewat, asarnya kelewat, maghribnya kelewat, ketutup lagi isya karena mau ada acara, gitu kan. Pas acara malamnya saya dimarahin abis-abisan. Sholat teh tiang agama. Temenang si lain siga kitu. Wah, dimarahin aja pokoknya udah. Ya udahlah, salah saya. Adik saya dapat masalah. Pokoknya beruntun. Adik saya dapat masalah. Kemudian ponakan saya tiba-tiba juga yang mau ngurusin kerjaan apa kuliah ya waktu itu. Pokoknya jadi nggak jadi aja. Harus menghadap ke dia. Pokoknya macam-macam masalah itu. Udah,
Kemudian waktu itu ponakan saya sempat ada masalah sedikit juga, ribut sama ibunya. Nah ini ajaib lagi. Jadi ada masalah lah di situ. Pokoknya penuh dengan masalah. Ponakan saya harus nganterin Pak Ustadz pulang malam. Oke. Sebelumnya di acara silaturahim ada sedikit ya percikan-percikan itulah clash lah ya, dan terbaca dan itu sudah diselesaikan sebetulnya di situ. Ponakan saya nganterin Pak Ustadz, tiba-tiba kejadian tuh mobil ditabrak. Itu posisi karena ponakan saya yang nyetir, itu posisi pintu dia tuh udah nyaris ngelipet. Oke. Parah itu nabrak itu. Parah. Kalau logika ya, itu tembus ponakan saya mati. Enggak. Itu Pak Ustadz duduk di sebelahnya. Sugan kumaha? Tidak. Cuma ngasih tahu kecelakaan. Disusulin dong gitu. Udah. Wah ini kok mulai begini ya. Ini ada apa ya? Apa yang salah? Kalau dia sih memang merasanya bahwa ya oke, dia salah sama ibunya. Oke. Kemudian sering kejadian uang hilang di rumah. Tuding-tudingan. Uang hilang tuh uang yang disimpan di dompet. Iya, uang yang disimpan di dompet. Itu tuding-tudingan. Jadi pokoknya di rumah tuh akhirnya jadinya hawanya tuh yang berantem aja, masalah aja gitu kan. Ini ada apa ya? Ya sudahlah. Dari situ akhirnya adik saya merasa ini ada yang salah. Mulai dong adik saya mencari sumber yang lain. Second opinion dari ahli agama yang lain. Oke. Dari situ, pas ada acara tawasulan sholawatan lagi. Marah lah ini Pak Ustadz. Lamun geus percaya ke aing, tekudu. Oh dia tahu ya? Tahu. Dia selalu tahu ya? Selalu tahu. Makanya, ini tuh ada apa sih? Nah, dari kejadian-kejadian itu, kemudian ya istilahnya mah islah lah ya, udah islah nih ya. Islah berbaikan lagi, dapat lagi sawer hodam. Kali ini bukan sawer hodam. Kita dia kasih penampakannya empu gandring. Dari? Gitu. Pas lagi silaturahim. Jadi habis kejadian-kejadian itu islah, ada islah, tawasulan sholawatan. Pas di tawasulan sholawatan itu adalah acara silaturahim lagi. Hadirlah di situ penampakan empu gandring. Amazed kan? Yang lain lagi pada ngapain itu? Itu kita lagi di dalam sini, di dalam lingkaran itu. Posisi merem. Melingkar. Merem nggak? Enggak, kita nggak merem sama sekali. Tapi kita melihat bahwa ini, oh tiba-tiba datanglah itu, gitu. Datangnya gimana itu? Tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi cara bicaranya, penampilannya berubah. Loh? Penampilannya berubah. Sosoknya kurus kecil, tiba-tiba kurus kecil, jenggotnya panjang putih, bercahaya gitu. Keren banget. Saya sampai gini, merinding dong. Saya sampai, oh ini kayaknya empu gandring yang bikin keris yang hebat itu ya. Dan pada malam itu, ayah saya dikasih keris. Turun tuh beneran kerisnya? Itu tidak ada, ini ya, ini nggak ada apa-apa. Ini tuh cuma ada tempat kembang. Besek kembang tahu kan ya? Besek kembang tuh kan kecil. Dari situ tiba-tiba muncul tuh keris segini. Jadi, believe it or not, magic or not. Jadi abis yang tadi marah kan kalau udah nggak percaya lagi sama saya, udah nggak usah. Itu membaik tuh abis itu tuh. Ya. Baru yang kejadian dapat lagi itu. Okay. Jadi udah islah itu diadakanlah tawasulan sholawatan lagi, silaturahim lagi, ngalinggihkeun lagi. Datanglah empu bawa oleh-oleh itu. Nggak cuma itu, kami dikasih, jadi disuruh minum kelapa, kan biar akur lagi. Minumlah rame-rame satu kelapa. Tuh kelapa nggak habis-habis isinya bang. Air kelapanya. Air kelapanya itu nggak habis-habis. Padahal ya kelapa kan dikit ya. Kebetulan gede. Jadi waktu itu gede, diputerin tuh 9 orang, ya kan di reng-rengan kami ada 9 orang. Nggak habis-habis. Selesai acara itu, ya. Bagi-bagilah nih si air kelapa ini. Di buah yang sama? Buah yang sama. Satu aja kan? Satu itu. Udah, kan semua bawa botol tuh. Botolnya pada kosongin dulu, sok diminum dulu, udah. Nih dapat air kelapa ini ajaib, udah.
bagiin. 9 botol udah keisi. Nggak habis-habis. Gah, dari mana itu? Ganti tumbler. Pindahin ke tumbler. Nggak habis-habis. Final kami minta pitcher. Ambilin pitcher. Udah. Pitcher kan lebih besar ya. Ya. Begitu ditumpahin pitchernya. You know what? Batu keluar. Ada onyx. Ada apa itu bayan ya? Bacan. Bacan. Ada bacan. Ada mata kucing. Ada macam-macam. Iya, biasa. Keren-keren. Ada kecubung. Oh, kita dapat kecubung. Ada ruby, sapphire, biasa. Banyak kayak gitu. Segala Ya. macam. Permata-permata batu. Gitu. Ratusan. Jai. Itu satu pitcher, seperempat pitcher keisi. Dan begitu itu habis airnya. Itu beres berantem. Gila, itu bener-bener kayak sulap, tapi dibilang sulap Makanya. bukan ya. Nggak, dan ini saksi matanya juga masih pada hidup ya, masih 9 orang. Ini sahabat lonceng kalau mau tahu, Teteh ini datang ke sini dari Bandung rame-rame, terus bener-bener rame-rame datang dan semuanya menceritakan hal yang sama ya yang dialamin. Jadi saksi matanya juga masih pada ada. Ini bener-bener apa ya kalau dibilang ya, sulap juga bukan. Unbelievable. Nah, sampai akhirnya adalah satu kejadian. Ayah saya kehilangan satu barang. Barang yang sangat berharga buat ayah saya. Jadi ayah saya punya koleksi koin emas. Koin emas itu hanya ayah saya yang tahu nyimpannya di mana. Ayah saya tuh apik seapik-apiknya. Jadi dia tuh barang bergeser tuh hafal. Udah. Hilang barang itu. Cari kemana-mana. Itu Abah tuh udah, saya nggak mungkin lupa. Karena saya hafal betul, saya nyimpan barang di mana. Penasaran. Tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, bantuan saya lah. Saya geus capek. Saya butuh koin saya. Pang ningalikeun. Tolong diliatin. Dah. Pak Ustadz belum jawab waktu itu. Ini versi ayah saya ya, karena ayah saya nggak mau jujur kondisi yang ini setelah akhirnya saya tanya. Udah dari situ ditanya, Pak Ustadz nggak jawab, tanya lagi sama ayah saya. Pak Ustadz jawab yang lain. Nah WA-nya itu dikasih lihat sama saya, dari ayah saya. Tuh tingali, Abah nanya, kok jawabnya gini ya? Jadi nggak nyambung, udah mulai nggak nyambung. Akhirnya saya belum tahu kalau saya ternyata orang terakhir yang diajak ngobrol sama ayah saya. Ternyata ayah saya ngobrol duluan sama ponakan saya, lapor koin hilang, ke adik saya juga ngomong. Nah diam-diam nih ayah saya sama adik saya akhirnya bertanya ke dua sumber yang berbeda. Ya, nanya dong, yang satu tanya sama ustazah, yang satu lagi sama yang ya cukup ngerti lah. Bukan orang pintar, tapi paling tidak ngerti agama, tapi ngerti gitu. Ternyata dua sumber ini bilang satu pelakunya. Suruhannya. Jadi bukan dia langsung, tapi suruhannya. Jadi ada yang dia suruh, ada peliharaannya yang ngambil. Karena dia udah tahu letak barang-barang yang ada di rumah. Oh, yang ngambil nih suruhan dalam tanda kutip. Itu. Nah, akhirnya fix dapat informasi itu. Ayah saya sama adik saya sepakat, udah deh, kalau gitu kita kayaknya memang harus melakukan sesuatu. Udah. 2 hari kemudian, ayah saya ada acara di Jakarta. Ayah saya itu sudah bilang, beliau akan pergi ke Jakarta, acara sama teman-temannya deh ya. Ustadz ini tahu. Ustadz ini terus nelfonin ke ayah saya. Ngecek. Ayah saya bilang pokoknya kalau pergi jangan dibilangin ya. Nggak usah bilang, biarin aja. Oh ya udah, mangga. Pergilah ayah saya ke Jakarta. Ayah saya ke Jakarta, saya waktu itu ada urusan sidang juga. Adik saya, ke klien saya, adik saya keluar kota juga. Pokoknya di rumah waktu itu kosong. Kami pulang malam, semua pulang malam. Badai Isya. Kami pulang sekitar jam 8-an, kumpul aja di rumah pokoknya ya. Kumpul di rumah. Saya nggak tahu ada obrolan apa antara adik saya, ipar saya, sama ponakan saya. Itu lagi uplek banget gitu. Ya saya juga nggak mau ganggu dong. Saya juga capek.
Gak berapa lama Pak Ustadz itu datang. Minta semua dikumpulin. Sekeluarga. Nu aya we heula di imah. Yang ada dulu di rumah. Udah. Tiba-tiba dia marah-marah. Tong ngafitnah sangeunah. Saya ngerasa sudah difitnah. Saya sudah ini. Oke. Berani saya sumpah. Bukan saya. Aing wani sumpah. Pokoknya dengan bahasa Sundanya itu ya. Yang mengejutkan kami adalah dia bersumpah di Quran, tapi Qurannya didudukin. At that time kami tuh kayak apa ya? Kayak dibangunin gitu, kayak yang di gitu. Astagfirullah. Itu kami hanya bisa istighfar aja udah. Istighfar, istighfar, istighfar. Oh, this is the moment nih. Oh, jadi benar ternyata selama ini we're being used. Oke, berarti pas di mana titik dia ngedudukin Al-Quran ini, oh berarti ini cuman kedok dia doang ya? Iya. Udah ada jawabannya berarti? Iya. Udah mulai sadar? Dari situ. Sampai akhirnya, well, kita harus menentukan sikap. Udah. Pertanyaannya adalah, kita tuh kan dapat banyak koleksi nih ya. Ayah saya dapat keris. Belum lagi yang perintilan-perintilan yang itu khususon ya ke masing-masing anggota reng-rengan. Jadi semua benda itu kami buang. Pemberian-pemberian ya. Pemberian-pemberian oleh apapun itu pokoknya yang berkaitan sama itu ya. Dari Ustadz itu? Iya, itu kita buang. Kita buang. Batu akhirnya terpaksa kami hancurkan. Paling bagus tuh pecah baterai. Nyala juga itu. Batu-batu itu karena kami curiga ini ada sesuatu di dalamnya. Ya kan kecurigaan Tete juga tadi kan bilang, oh mungkin CCTV-nya dari sini nih, dia bisa tahu saya nggak sholat, dia bisa tahu kita mikir apa kayak gitu-gitu. Iya. Dari situ ya mikirnya. Gitu. Jadi iya sih, believe it or not itu keajaiban gitu ya. Tapi di satu sisi juga kok jadinya kita terpantau banget gitu loh. Kayak nggak punya privasi gitu. Hancurin semua ya. Hancurin udah. Cuma dampaknya adalah beberapa kali kami mengalami hal-hal di luar Nurul. Asli. Apa tuh? Ada yang datang. Beda-beda ya yang ngalamin. Jadi kebetulan ini kan rumah kami itu panjang. Jadi rumah kami itu panjang. Nah di sisi belakang kami ada musola. Oke, punya musola. Kebetulan musola ini berbarengan dengan akses keluar masuk yang masuk dapur. Ini area terbuka. Nah area terbuka pas dekat dengan tangga ke loteng. Di daerah situ selalu ada kayak ngintip. Oh. Entah dari tangga, entah dari dapur, entah dari pintu musola. Karena kebetulan jendela itu kan sama kami dilepas. Gitu. Jadi dari pintu tuh kadang suka ada yang itu. Kemudian yang paling ngeri adalah saya 2 kali didatengin ular. 2 kali? Satu ke depan kamar saya, kedua pas saya mau sholat subuh. Ular apa teh? Kalau saya lihat ya, bukan ular kobra kok, tapi bentukannya memang agak abu-abu hitam. Tapi kepalanya bukan segitiga, kepalanya bulat. Oke. Beda kan kalau kobra tuh agak segitiga gitu ya. Karena kebetulan saya juga penggemar reptil, gitu. Kalau ini enggak, jadi dia lebih bulat kepalanya. Tapi itu beneran ular ya? Ular, ya walah-walam ya. Ke depan kamar saya nggak sampai masuk sekali, di musola sekali. Nah yang di musola ketangkep sama kucing. Oh. Jadi saya punya, ya itu saya bilang kucing saya nih ajaib. Kucing saya tuh kemana saya pergi, dia tahu. Jadi pas saya mau sholat, entah gimana tiba-tiba pas subuh itu, dia tuh tiba-tiba nerjang saya. Pas itu masuk, saya buka pintu, dia loncat ke dalam, menggila aja udah. Dan di dalam dia dapat ular. Wah. Gokil Itu saya panik beneran di situ. Mampus lo ular lagi gitu. Udah. Itu pasca kami membuang semua barang-barang itu. Alhamdulillah sampai hari ini ya kami semua sehat, kami semua selamat, makanya kami bisa sampai di sini. Oke. Berarti yang bikin mikir banget, oh ini nggak bener nih. Yang pas dia dudukin Al-Quran itu ya puncak. Iya, itu puncaknya.
Dan selama ini kan ya udah teteh keluarga ya lurus-lurus aja, sholat terus segala macam ya. Emang niatnya memang dari awal belajar agama. Iya, itu makanya karena mau memperbaiki diri lah, hijrah lah, memperbaiki hidup. Yuk belajar agama yang benar. Ternyata. Tapi pas dia dudukin Al-Quran itu udah, oke, that's it. Bener nih. Gitu Mas Gilang. Oke Teh, ini mungkin yang terakhir nih mau aku tanya ini. Kan terakhir itu Teteh sekeluarga emang pas lihat dia dudukin Al-Quran itu udah, nih udah kita out aja nih semua. Berarti kan dia harusnya tahu kan ya? Karena dia tahu semuanya kan, dia harusnya tahu. Berarti kan dia merasa dihianati nih. Gue dihianati nih sama kumpulan ini. Dan dia pun punya, ya bisa dibilang sakti lah ya, kasarnya gitu. Tapi untungnya semuanya selamat ya, nggak ada yang kenapa-napa ya. Alhamdulillahnya gini, semua selamat. Jadi mungkin saya tadi terlewat ya. Waktu ayah saya keluar kota ke Jakarta itu tuh berbarengan sama kejadian yang tabrakan beruntun di Cipularang. Percaya atau tidak? Ayah saya kan udah bilang jangan bilang. Ayah saya pergi. Itu Pak Ustadz tuh terus nelfonin. Yang nelfonin itu terus ya? Jadi terus nelfonin. Nelfonin ke ayah saya, cek ke saya, cek ke adik saya. Kami nggak ada yang bisa ngangkat. Ayah saya dipantau terus. Ayah saya ternyata pulang lebih cepat. Ayah saya pulang sampai rumah dengan selamat. Pokoknya dalam perjalanan ayah saya udah ngelewatin dulu itu. Belakang ayah saya jebret. Kecelakaan tuh. Pas banget yang kejadian. Yang tadinya ada yang mogok atau apa sih? Yang keguling pertama keguling. Terus kan udah pada berhenti tuh. Nah tiba-tiba dari belakang tuh yang ngelos. Apa bus itu. Iya. Baru tuh duk. Itu pas ada sebelum mobil keguling itu, ayah saya udah lewatin dulu. Jadi udah kelihatan. Ayah saya cerita, depan itu udah kelihatan ada mobil oleng. Dia nyolip tuh. Gitu. Nah untungnya si supir yang pegang kendaraan ini tuh udah langsung sigap. Jauhin. Jadi semobil tuh udah ribut gitu. Dilewatin. Itu. Karena itu kerekam kan kejadiannya. Itu nggak berapa lama, langsung itu lah. Iya kerekam banget itu karena pas si truk gulingnya itu udah mulai ada yang ngerekam nih, udah truk guling nih. Iya, itu. Direkam ya. Terus tiba-tiba dari belakang ternyata jeder, wah kerekam semua sama orang. Itu ayah saya udah lewatin itu dulu. Gila itu. Semua ketemu datang di waktu yang hampir berbarengan. Sama si Ustadz itu juga? Enggak. Ustadz itu justru sekitar setengah jaman lah. Setengah jam. Baru datang deh? Baru datang. Terus jadi kok kayak semua dikumpulin dulu gitu ya. Ketika datang gimana si Ustadz itu? Mukanya merah, marah, emosi aja pokoknya emosi. Terus kelihatan kaget lihat ayah saya. Jadi begitu ketemu ayah saya tuh dia tuh bukannya yang gimana gitu ya, tapi kaget dulu. Bah, gitu. Manggilnya kan Abah. Bah, gitu. Terus kenapa dia kaget? Oke. Saya karena masih capek dan masih terkontaminasi dengan pertemuan sebelumnya, jadi saya nggak fokus ini, cuma kenapa sih Ustadz teh? Udah, saya nggak mau mikir panjang gitu ya. Cuma kok bisa sih pas kita baru datang dah sama saya digituin. Dasar saya kan beramah tamahnya suka agak ekstra gitu. Kok bisa sih? Dah kita juga baru pada datang dah. Kumpulkan kabeh. Kumpulin semua. Yang ada di rumah ini aja dulu. Sok kumpulin yang ada. Kumpulin lah kita. Cokot Al-Quran. Kamu ya? Itu. Jadi dia kaget kayak, masih hidup nih si Abah tuh. Maksudnya nelpon tuh emang karena dia mau ngelindungin Abah apa gimana? Nah itu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu, kita nggak tahu. Nah makanya ini kondisinya akan menjadi in between suuzon atau husnuzon. Ya. Tapi dengan kejadian pada saat dia datang malam itu, terus ngedudukin Al-Quran, mau gimana lagi? Ya. Kira ini yang terakhir ya di penutup cerita Teteh nih, berarti Teteh juga khawatir ya nanti takut ada korban lainnya lagi ya. Karena katanya udah habis banyak nih buat si Ustadz. Banget.
udah habis banyak. Udah habis-habisan banyak ya? Banget, Sama keluarga iya. itu semua udah Sekeluarga. Jadi ada keluarga kami, ada rekan-rekan terdekat kami. Ya kan tujuan awalnya kita kan mau cari berkah ya. Tapi kalau ternyata akhirnya ya seperti ini gitu ya. Kami sih berharap jangan sampai ada korban lagi lah. Karena kemarin pun ada beberapa relasi kami, ya beberapa anggota juga sih sebetulnya. Anggota yang sudah cukup lama tidak aktif dikontak lagi sama beliau. Ya, karena modelnya kayak setiap mau bikin acara pasti ngeluarin duit ya. Dan ngasih mahar gitu ya. Iya, itu. Itu yang tadi nggak terlalu diceritakan detail banget ya. Sebenarnya banyak banget yang udah keluar ya buat Banyak Ustadz banget, ini. banyak banget tapi terlalu sensitif ya. Jadi Agak ngeri. Kalau emang ya mungkin sahabat lonceng yang di Bandung khususnya, yang di Bandung udah mulai ada yang mencurigakan gitu ya, yang ciri-cirinya sama nih yang disebutin Teteh, ya udah kontak aja ke Instagram Lonceng Misteri ya, nanti dibantu kontak ke Tetehnya juga gitu. Dan mungkin sahabat lonceng yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian like video ini dan mengucapin banyak terima kasih juga sama Teh Cika. Teh, thank you Sami-sami. banget ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama mamaku, thank you banget. Sama-sama. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit. Teh Cika juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lonceng, udah nonton videonya kan? Buat kalian yang belum puas nonton videonya, kalian bisa nonton Lonceng Misteri Sisi Gelap. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini ya.